Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Bertemu lagi dengan Ibu Alia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi PKN, yaitu macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelum kita masuk tentang macam-macam hak, anak-anak perlu mengetahui apa ya itu hak. Oke, kita bahas di sini. Hak merupakan sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kemudian ada juga hak warga negara. Apa itu? Hak warga negara merupakan kuasa menerima sesuatu sesuai dengan peraturan dari negara yang berlaku. Lalu, kalian pasti pernah dengar dong tentang warga negara. Nah, pengertian warga negara itu apa sih? Warga negara merupakan penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat, kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seseorang warga negara tersebut. Langsung saja kita masuk ke macam-macam hak. Yang pertama adalah hak hidup. Hak hidup merupakan hak manusia untuk hidup dengan caranya masing-masing. Dan tak ada orang yang mengatur hidupnya. Tanpa kehidupan, semua hak lain akan jadi tak bernilai. Contohnya seperti anak yatim dan orang yang terbelakang mental. Nah, mereka itu dijamin oleh pemerintah dengan menyediakan segala fasilitas yang mendukung untuk menunjang kehidupan golongan tersebut. Yang kedua adalah hak pengakuan hukum, yaitu hak warga negara untuk dipandang sama di mata hukum. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dilindungi oleh hukum negara yang berlaku. Contohnya misalkan seperti presiden melakukan kejahatan kepada kita. Nah, hukum itu harus tetap melindungi kita karena di mata hukum kita dan presiden itu dianggap sama. Yang ketiga adalah hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Nah, di sini hak pengembangan diri itu bisa berupa pengembangan pendidikan ataupun standar hidup. Setiap warga negara itu diberikan kebebasan mengembangkan diri untuk melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya seperti pengembangan diri itu adalah sekolah, kemudian untuk pengembangan ekonominya seperti usaha dan berbisnis seperti itu. Yang keempat adalah hak atas mendapatkan keturunan. Semua orang pasti memiliki keluarga ya untuk meneruskan keturunannya. Nah, ini merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap orang dan dijaga juga oleh negara. Contohnya seperti mengurusi dokumen resmi tentang pernikahan orang tua kalian. Nah, seperti itu. Nah, ini bentuk pengakuan Indonesia atas upaya seseorang untuk membentuk keluarga atau keturunannya. Yang kelima adalah hak atas kebebasan. Nah, hak atas kebebasan ini meliputi seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkegiatan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menentukan pilihan, dan kebebasan memeluk kepercayaan. Contohnya misalkan si A suka membaca, terus si B suka bermain. Nah, itu yang disebut dengan kebebasan itu tidak ada yang mengatur seseorang. Jadi nggak ada yang mengatur, kamu harus ikut aku harus ikut kamu. Tidak ada. Lalu ada lagi contoh lagi, misalkan si A beragama Islam, lalu si B beragama Kristen. Nah, untuk kepercayaan memeluk kepercayaan ini itu dibebaskan setiap warga negara. Jadi nggak boleh ada seseorang yang berani mengekang. Jadi itu tadi anak-anak tentang hak warga negara yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kewajiban warga negara. Sebelum kita masuk tentang kewajiban warga negara, nah kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yaitu definisi kewajiban. Kewajiban merupakan tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum ataupun moral. Langsung saja kita ke jenis kewajiban warga negara yang pertama. Yang pertama adalah kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Hukum adalah sesuatu yang harus dijunjung oleh semua warga negara. Apabila ada seseorang yang tidak mematuhi hukum, maka akan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Nah, untuk contohnya, kalian bisa simak video berikut ini ya.
Aduh, maku. Waktu sing lewat-lewat nih. Kalau begini katong bisa terlambat sekolah nih. Iya, sopir oto nih dong sing butuh uang kapai. Ini kalau sing sampai ada oto, beta pindah ojek juga. Lalu beta naik apa? Katong goti saja, gonjeng 3. Weh, nanti polisi tangkap katong. Sudah tenang. Daripada ibu guru marah katong. Iya sudah. Wih, kakak tampan. Hei, Weh Adix, kamu sampai sekolah? kakak, antar katong 2 kak. Katong tunggu oto dari tadi sing lewat-lewat ini. Tatian deh lu. Nah sudah, jangan sampai kamu terlambat lagi. Ihir, ini boleh. Baru beta pun kakak yang paling tampan, baik hati dan suka menolong. Bicara banyak. Nah sudah, Weh maku, pegang kuat. Saya sing tahu kakak tampan kalau bawa motor tuh. Barang kenapa? Sing apa-apa. Beta cuma takut nanti kalau saya jatuh di jalan, orang kira beta buang sampah sembarangan. Kakak, gas! Kakak pelan-pelan. sudah tenang. Gas kak, gas! Jangan kasih lepas. Wih kakak, lampu merah tuh. Selamat pagi, bisa lihat surat-suratnya? Katong mati. Beta su bilang tuh, pelan-pelan. Beta salah apa ibu? Adek, kamu tahu salah kakak kamu apa? Langgar lampu merah ibu. Tapi mungkin kakak itu sang dia ibu kapa. Kalau kamu, Dek, lo kok nangis, Dek? Ibu, tolong jangan tangkap katong 2 kak. Iya, kamu tahu salah kakak kamu apa? Sudah ibu, cowok tuh memang selalu salah dan cewek selalu benar. Kalau begitu, sekarang ikut saya ke kantor. Lo kenapa lagi? Ibu, tolong jangan tangkap katong 2 kak. Katong ini korban. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi kita sebagai warga negara wajib mengikuti hukum yang berlaku di negara ini. Yang kedua adalah kewajiban bela negara. Yang dimaksud dengan kewajiban bela negara adalah warga negara wajib membela dan melindungi kedaulatan negara saat ada serangan dari luar. Contoh dari kewajiban bela negara adalah misalkan seperti mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, lalu menghargai kebersamaan dan juga menghargai kepercayaan masing-masing. Yang ketiga adalah kewajiban pajak. Pajak adalah bayaran yang wajib dilakukan oleh warga negara. Mengapa demikian? Karena berhubungan dengan keberlangsungan negara. Tanpa uang, negara tidak bisa beroperasi dengan baik. Contohnya misalkan dalam pembangunan jalan. Nah, dalam pembangunan jalan ini hanya bisa berjalan baik apabila warganya membayar pajak. Jadi sebaliknya, apabila warganya tidak membayar pajak, maka tidak akan berjalan baik. Baik anak-anak, berhubung bel istirahat sudah berbunyi, Ibu cukupkan untuk pelajaran PKN hari ini tentang hak dan kewajiban warga negara. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.